الله من شر الشياطين في الدين والدنيا والآخرة إلى هدى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله على ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Selalu kita awali pengajian kita ataupun ibadah kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita lanjutkan dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, umat beliau yang mengikuti jejak langkah beliau ila akhir zaman. Sebelumnya minta rela Allah yang asalnya kita ini kan hari Jumat jalan setengah bulan hari Jumat dipindah ke hari Sabtu. Nah, itu bukan tanpa alasan dipindah harinya. Pertama, guru nih ada guru ulun perguruan lah. Asalnya kan kita nih setengah bulan sekali ya, alhamdulillah. Ada sebelumnya kan 3 minggu sekali. Sekalinya abah guru nih menambahi jadwal. Jasidin tambahi bang lagi sebuting Jasidin. Jadi setengah bulan tuh 2 buding. Nah makanya ada kalau di masjid nih malam ini mulainya. Nah itu abah guru bang nyuruh itu nak guru ulun di Martapura Jasidin. Ya kak banyak Jasidin. Jadi nyuruh setiap minggu. Tapi ngarannya ulun masih ada kegiatan juga di Martapura. Jadi mungkin setengah bulan sekali aja gitu. Nah, di sini sekali hari Sabtu malam Ahadnya di masjid imbah maghrib. Jadi malam ini imbah maghrib di masjid memulai. Nah itu. Jakanya ada disuruh perguruan bisa sekali aja kita. Kalau kita sami'na wa ta'na aja ya. Kemudian kita tuh harus gembira. Himung lah. Kenapa? Karena masih saat ini sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salah satu ketaatan, salah satu kewajiban kita yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, fardhatun, kewajiban 'ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi yang merasa Islam wajib. Amunnya kada Islam kada wajib. Nah tasawuf aja. Jadi misalnya ada orang pandai menuntut ilmu itu kada wajib juga, dan artinya kada Islam. Kada tahu statusnya Islam ada lah. Nah, cuman diragukan keislamannya. Waktunya Bang, kewajiban itu apabila minggu sekalinya kan atau setengah bulan sekali kan. Lalu kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau kalimat itu menunjukkan sebuah perintah, berarti hukumnya wajib. Dalam Al-Quran, aqimus sholat itu perintah, berarti wajib membayar. Wa atuz zakah, bayar zakat. Kalimatnya fi'il amar. Nah, belajar nahwu tuh wajib juga hukumnya bayar zakat, namun sampai isapnya dan haulnya.
Situ kalimatnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari minal mahdi. Mahdi itu lain, amang mahdi lain. Mahdi itu mulai dari buayan. Apa bahasa Banjarnya buayan? Mulai dari lahir. Mulai dari lahir itu disuruh itu wajib kan untuk ilmu. Yang wajib itu siapa? Wajib kuitan yang melajari. Bukan inya langsung wajib. Kira awalnya lo berjalan lagi halus tuh. Nah, kuitan wajib sudah mulai anak oe itu nah mulai lahir tuh. Kuitannya wajib melajari. Baik itu kuitan laki atau kuitan bini yang wajib. Makanya setelah baru lahir bayi itu kan disuruh azan kalau sebelah kanannya, sebelah kirinya iqamah. Nah itu sama dengan melajari kita bahwasanya ini nah ini tanda azan waktu sholat kena anak nyatakan iqamah. Nah itu ada alasannya Allah kenapa jadi diazanakan anak tuh, kenapa jadi diqomatakan itu Bang. Awal kewajibannya orang tua. Setelah tua minal mahdi ilal lahdi, nah kewajibannya tuh sampai mati lahdi, sampai kita meninggal. Selama napas kita masih keluar masuk di situ masih ada kewajiban menuntut ilmu agama. Itu khususnya ilmu agama. Akan bah tuh umurnya tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai balik berakal. Gugur jatuh sudah situ kewajiban syariat. Nah jadi sebelum balik itu belajar dulu. Nah apa yang hukum yang wajib bagaimana kita dipelajari, apa yang fardu ain bagaimana kita, apa yang fardu kifayah bagaimana kita. Nah fardu ain tahu lah. Fardu ain itu kewajiban yang kada boleh kita harus memenuhinya. Lamun kada dipenuhi, lamun kada digawi, berdosa seharian sama laman sawasan. Ini banyak yang kada sadar karena yang kada sadar sampai ke Tuhan. Sudah batukan dah Tuhan dah masih kada merasa aja lagi kita akan kewajiban kita. Itu fardu ain hukumnya. Fardu ain itu 3. Nah, catatlah 3. Yang pertama wajib bagi seseorang yang sudah balik berakal. Ini balik berakal ada belum? Yang pertama wajib belajar ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid. Yang mana ilmu tauhid ini mensahkan keimanan kita. Namun kita kada belajar ilmu tauhid, pinandul yang mana Ta'ala, yang mana Tuhan kita. Jadi kita kada tahu yang mana Tuhan kita. Nah ilmu tauhid itu mempelajari kita, memberitahu kita agar kita pinandul lawan siapa Tuhan kita. Lalu yang kedua yang wajib dipelajari adalah ilmu syariat, ilmu fikih atau ilmu furu'. Nah, ilmu fikih itu wajib dipelajari. Kenapa? Karena sesudah kita balik berakal, di situ kewajiban syariat gugur kita. Makanya orang sudah mimpi basah, kesalahan atau babinian sudah haid, itu wajib sembahyang ya Allah, wajib puasa. Lamun kada tahu ilmunya, siapa cara sembahyang yang bujur? Siapa cara puasa yang bujur ya? Nah, kada tahu. Siapa tata cara berwudu? Siapa tata cara mandi wajib? Imbah haid. Nah, lamunnya kada dituntut ilmunya, berdosa. Yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi fungsinya 3 ilmu itu ada. Yang pertama ilmu tauhid mensahkan keimanan kita. Yang kedua ilmu fikih itu mensahkan ibadah kita. Karena kalau nyoba ilmu, tahu ilmunya, beribadah lalu sah diterima ya Allah. Nah sedangkan tasawuf atau ilmu akhlak ini menjaga pahala kita agar kada hilang pas beribadah tadi. Penting tuh 3 tuh. Itu yang wajib fardu ain setiap orang itu pergi peler. Setiap orang itu wajib belajar.
Beda fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu cukup satu kampung tuh saikung yang menggawi. Gugur kewajiban berat Anda. Kayak sembahyang orang meninggal dah, jenazah. Saikung kan dah kaum aja misalnya menyambayangkan, kita guringan aja misalnya. Sah aja sudah, gugur kewajiban kita berkat kaum tadi menyambayangkan. Nah, lamun yang fardu ain itu setiap orang wajib. Nah, ini nih yang perlu, yang pentingnya kenapa perlunya kita menuntut ilmu. Sudah misalnya kita ampun maaf lah, kita bahari misalnya kada mondok atau kada sekolah pesantren, kita sekolah SMP, SD, SMP, SMA, kada belajar di pondok, paling kada kita duduk mengaji, paling kada kita duduk di majelis ilmu kayak ini agar tahu juga itu nah kada buntat lalu masalah agama. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan supaya kita dapat menuntut ilmu terus sampai meninggal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanbaghi lil jahil ayyaskuta ala jahlihi wala lil alim ayyaskuta an ilmihi. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanbaghi kada boleh. Berarti ini larangan kah suruhan kah? Larangan ya Allah. Kenapa ujar Nabi? La yanbaghi lil jahil, kada boleh bagi orang yang jahil. Jahil itu bahasa Banjarnya nama. Jahil apa bahasa Banjarnya? Lain jahil lah ya. Jahil pakai hak. Bungol. Kebungolan. Kenapa aja Nabi kada boleh bagi orang yang bebungolan? Nah, supaya paham itu ya Allah. Menjahil kan udah paham. Kada boleh bagi orang yang bebungolan ayyaskuta ala jahlihi, berdiam dalam kebungolannya. Sudah kita nih kada tahu tata cara beribadah, berdiam pulang. Orang pada pengajian ada pengajian, tapi berdiam aja di rumah, guring aja aku aja. Nah itu kada boleh aja Nabi. Kenapa? Sudah bungol, bertambah bungol. Kalau boleh itu, Nabi melarang. Ya hanya kada lalu misalnya bahan pian diam misalnya di pegunungan sana sorangan. Kada ada orang lalu itu lah jaringan HP kada ada. HP aja lebih isi ya kalau jaringan kada ada. Jadi melihat YouTube pada kawan, melihat YouTube pada kawan, nggak melihat ceramah kan. Apalagi itulah ke pengajian jauh banget misalnya harus berpesawat dulu. Pian kita ini kan parah ya. Nah, di Malang ada di rumah. Nah, ini yang parah. Maksudnya kawa digapai aja kayak itu, nah, artinya parah aja, sampah aja kita kada kawa tulak atau karena kita oleh aja misalnya. Nah, itu salah besar. Nabi menyemiti orang yang seperti itu. Dan Nabi tadi kada boleh bagi orang yang bungol berdiam diri melihatakan seorang tubuh bungol. Lalu pulang wala lil alim ayyaskuta an ilmihi. Kada boleh juga bagi orang yang berilmu. Nah, bagi orang yang berilmu misalnya dalam satu kampung atau dikirim atau ada dalam satu kampung itu menuntut ilmu ke jauh misalnya. Nah, lalu boleh kampung disuruh perguruannya misalnya. Nah, atau misalnya ada orang datang menyampaikan ilmu. Nah, itu kada boleh disimpan ilmunya, harus disampaikan ke orang banyak. Jadi tidak kada boleh lah. Jadi kita rasa-rasa diri kita nih. Misalnya kita nih sudah umur 40, 50 bau tanah mulai sudah. Paham lah pian bau tanah. Diincarannya sudah. Malaikat maut itu inya setiap hari 70 kali kalau kita masuk. Bolak baliknya 70 kali. Selamat jingok kena ke rumah. Ada orangnya aja. Sampai hilang ham. Selamat banjingok. Banjingok kita harus ngeliat TV ya Allah, ngeliat foto TV lah. Lalu jajan itu malaikat maut. Sembahyang kada ya kalau nggak ngeliat foto TV ini ramai mana ya Allah. Ngeliat tonton Indonesia, Argentina. Apa kada bisa lagi. Misalnya nih kan kada sampai apa kada manggawi kewajiban yang lain. Ya malaikat maut, ya Allah Taala,
cabut ke orang nih. Kena jauh ta'ala. Lihat Bang beberapa jam nya maukah nyema sembahyang? Sekalinya ada juga sampai ke subuh terguring ya alim buat ibi. Lalu jam mereka mau cabut ke belang nih. Allah Ta'ala kena dulu ya Allah Ta'ala. Kalau ini juhur maunya mengkodok sembahyang subuh tadi sampai ke subuh belang ada juga ya Allah Ta'ala. Kena lo tunggunya seminggu dulu. Kalau ini mau bertaubat sampai sebulan sampai setahun ke kematian kan. Tapi lah ngarannya umur kan kita ada tahu ya Allah. Apabila ya Allah mungkin hari kita di Jamban misalnya hartan mengancam. Nah, tapi cabutnya ya bagi tangan lah gitu. Siapa yang tahu dah WC kan? Namun kita dalam keadaan baik, misalnya harta kayak ini kan meninggal, misalnya siapa beli hulu lah terserah aja. Misalnya nih Allah Ta'ala berarti meninggalnya dalam keadaan baik. Insya Allah husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kita dapat husnul khotimah. Nabi berdoa dan Nabi menyuruh umatnya berdoa. Apa doa Nabi? Doa itu ada dua aja biar. Lamun isi doa itu dua aja. Lamunnya kada meminta berarti minta perlindungan. Allahumma inna nas'aluka berarti ya Allah kami meminta. Allahumma nas'aluka al-huda. Ya Allah kami meminta petunjuk. Nah itu pertama. Yang kedua isi doa itu Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah kami berlindung. Nah jadi isi doa itu dua aja. Mun kada meminta, berarti yang baik lah mintanya. Ya Allah lu minta bini yang bungas misalnya, ini kan belum yang kawin ya. Atau misalnya apa kebalikannya, memohon dilindungi, memohon supaya kada terkena bala musibah ya Allah. Nah Nabi mengajari kita, ajar Nabi baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah Nabi tuh jadi Nabi. Ulun dulu pas mendapat doa ini biasa aja karena belum tahu apa arti dari doa ini. Soalnya pas lambat laun ada guru menjelaskan di sini doa ini luar biasa di sini. Doa ini mengandung makna yang luar biasa dalamnya. Apa maknanya? Allahumma inni a'udzubika ya Allah ulun berlindung minal ajzi daripada lemah. Jadi kita ini mempunyai dua kelemahan. Jadi katakanlah dua kelemahan kita nih bisi. Yang pertama ada dha'fun fil badan. Yang kedua ada dha'fun fil qalbi. Dha'fun fil badan itu lemah pada badan. Ya ajzi tadi. Ya Allah ulun berlindung daripada lemah badan ulun. Ajzi lemah. Lamunnya lemah ya letoy ya Pak ya Allah. Lemah itu macam-macam. Sebab stroke, sebab apalagi yang meulah awak tu lemah, kada kawa berdiri, kada kawa bergerak, kada kawa lawas ya kan berduduk, asam urat dan lain sebagainya, itu ajzi ngarannya. Kan Nabi menyuruh kita berlindung dari atau meminta perlindungan kepada Allah supaya kada takana ajzi. Lalu yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal itu lain, kesal kan kita lain. Kasal itu artinya koler, bahasa Indonesia malas. Nah, jadi Nabi minta perlindungan supaya ulun ya Allah kada awak ni sakitan. Lamunnya awak ada sakitan nyaman beribadah ya Allah, nyaman beraktivitas seperti biasanya. Lalu yang kedua, setelah badan sehat, kenapa dipinta Nabi minal kasal? Ya Allah mudahan ulun jangan pangoler. Pangoler itu penyakit di dalam hati. Pangoler itu ini ada dha'fun fil badan, ada dha'fun fil qalbi. Lamun hati kita lemah, walaupun badan kita tuh sehat tapi hati lemah, berarti koler. Maulah datang ke pengajian, maulah datang ke majelis ilmu, maulah datang ke
tempat-tempat yang baik. Mau kada? Kalau hati berbeda dengan badan itu kada Allah. Karena hati ini menentukan gerak-gerik diam kita. Ala fil jasadi mudghatun Nabi. Ketahuilah olehmu dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza saluha sairul jasad. Apabila daging itu tuh baik, maka seberataan badan kita baik. Wa idza fasadat, lamunnya rusak yang segumpal daging tadi, fasada sairul jasad, maka rusak juga seluruh badan. Ala wahyal qalbu Nabi, itulah hati. Namun hati kita itu lemah ya, julun tadi kita koler untuk beribadah, untuk menuntut ilmu misalnya. Walaupun zahirnya, walaupun badan kita sehat, ya kekar ototnya misalnya, betatonya elang udah, kan mau terbang aja lagi ngajian. Tapi hatinya lemah. Ya, Wallahu a'lam bishawab, sudah ada harapan mau. Zahirnya hatinya pulang kuat. Hatinya kuat, tapi badannya kadang kuat pulang ya aja sih deh. Kadang awal dua. Aku nih hendak haji bang apa ngajian. Hati hendak haji. Tapi batisku nih sakitan di jalan. Pinggang rasa ramok ya. Mata mengantuk di lain. Nah, karena kau juga ya kalau jadi dua minggu tadi bagus kita minta ya Allah, mudah-mudahan kita terlindung dari ajzi dan kasal. Nah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bersabda lagi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, barang siapa keluar rumah, berjalan atau berkendaraan atau bersepeda atau bermobil, kenapa? Tujuannya yatlubu fihi ilman, tujuannya untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu tadi untuk memberikan cahaya kita ya Allah. Jadi Nabi, barang siapa keluar rumah, barang siapa keluar daripada tempatnya untuk menuju majelis ilmu, untuk mendatangi tempat ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menjalankan orang yang menuntut ilmu tadi mudah jalannya ke surga. Yo pian. Takuni. Pengajian kan kita aja. Lalu kawan anu koler lagi lah aja. Masih takuni kan masuk surga kan aja. Hendak benar aja nah. Ya boleh kada sesuai. Kada sesuai ditakuni hendak masuk surga, encap pada mobil. Ditakuni ngajian kan? Kenanya dulu nah aja. Mahadang ada waktu aja. Nah, mahadang waktu tuh ada tutulak-tulak yang sampai kena. Nah, ini jar Nabi, orang yang menjalani jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Mudahan kita masuk surga bersama. Amin. Nah, itu tadi. Mudah-mudahan dengan berkat ini, berkat Nabi mengatakan seperti itu, dikuatkan hati kita, dimudahkan jalan batis kita untuk menuju kebaikan, khususnya untuk ilmu agama, ya kan? Bah nyaman biar. Nabi mengatakan, jar Nabi, seandainya dalam satu hari ilmuku kada bertambah, maka ku anggap hari itu aku kada dapat berkat. Kada ada barokatnya. Nabi loh, apalagi kita. Jadi Nabi munakuna hari ini, bisukan ini atau hari ini kada bertambah ilmuku. Asalnya ilmuku kemarin tuh ini, hari ini kada bertambah karena mungkin aku kada tulang ke pengajian atau kada tulang ke majelis ilmu, atau Nabi kada belajar atau lah sebagainya lah, maka aku kada mendapatkan barokah di Nabi pada satu hari ini. Barokah itu yang kada kelihatan, tapi bisa dirasakan.
Barokah itu ini, arti barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Walaupun kita banyak duit, misalnya awak sehat, tapi kalau ada barokahnya hidup, umur, kada mau tergawi kebaikan. Kada mau. Nah, mudah-mudahan kita ya Allah, mudah-mudahan. Lawan juga kita ini merasa aja ya Allah, namun anum ini mungkin masih ya kurang lebih lah ya Allah, karena umurnya masih kada jauh dari Israel. Lamun tuha misalnya kita umurnya 60 dah, tapi hati-hati tuh 60 tuh waspada. Karena aja Nabi halsidu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70. Nah, jadi hati-hati mau sudah 60 tuh anu udah lampu kuning dah. Nah, biar hati-hati. Lampu kuning dah. Namun 60 tuh siap-siap dah anu Israel bilang. Nah, menunggu waktunya aja lagi. Nah, lalu umur saya itu kita belum sadar aja, kita ya Allah belum memahami aja lagi ya Allah, belum umurku ini selawas 60 tahun nih aku gunakan kemana, aku gunakan ke arah mana, kebaikan yang ada lah. Jadi sudah umur yang 60 hendak bau tanah ada kan tuh. Artinya kan para mencium tanah sudah. Sadang aja kita berpikir-pikir gitu ya Allah. Kita sudah juga waktu umur 20, 30, 40 berusaha ya lebih hikmat sudah. Nah, 60 barang. 60, 50, 60 barangan kita memikirkan bekal kita ke akhiratnya, Pak. Karena kan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Ujar Nabi, apabila kita mati maka habislah amal kita. Nah, apalagi yang kita amalkan karena sembahyang ya Allah mati sembahyang. Yang ada disembahyangkan ya Allah. Maka in qata amalu, semua amalnya terputus illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Amun salawas hidup 60 tahun kita pernah bersedekah lawan orang, pernah berberian lawan orang, pernah berhadiah lawan orang. Nah, selama hadiah itu masih digunakannya dalam kebaikan, maka pahalanya jalan terus walaupun kita sudah meninggal. Misalnya biar duit diisi 100 triliun. Nah, ini mah hayal ya. Salah tambahin lagi. 1000 triliun ya kan, bilang lagi. Naran banyak duit nih, ya kalau bersedekah ya Allah. Datang ke masjid, pas pada masjidnya sedang ada pembangunan ya Allah. Ada pembangunan, apakah dindingnya kah misalnya rusak atau atapnya kah bocor ya Allah, lawangnya kah misalnya ada dikunci. Datangnya ya kan masjid. Kalau menjabat tahun-tahun nih kan. Nah, apa yang bisa dibantu di masjid nih? Nah, apa yang rusak di masjid nih? Yang banyak batu bata kekurangan, pasir kami kekurangan, duitnya sudahnya. Biasa membaiki masjid. Ayo ha omai. Ya jauh orang sugih nih kan. Kina iso ulun menyumbang. Sebiji batu bata. Sugih ya, sebiji batu bata aja. Tapi sebiji batu bata itu digunakan jasa pembangunan masjid selama masjid itu masih dipakai orang sembahyang, ya kan, masih orang dipakai orang membaca Al-Quran, beribadah, sholawat dan sebagainya. Dalam kubur dia mengetek ya dalam kubur, dia jalan terus. Saya mau sembahyang, datang pahala ke kita. Nah itu apa jariah? Maksudnya ya sedekatin jariah atau au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang kita berikan kepada orang lain dan ilmu itu diamalkan oleh orang lain dan bermanfaat. Nah itu pahalanya ke kita juga. Jadi misalnya kita meninggal, lalu kita nih pernah melajari kekanakan si aneh arif bata sampai ya dan inya bisa mengamalkannya dan inya ini kawal membaca Al-Quran. Pian duduk aja dalam kubur tuh sambil berokok. Dapat aja pahalanya, terus mengalir terus. Itu ya ilmu atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kalau kita
berikan manfaat kepada orang lain. Kada perlu jadi guru pian, kada perlu jadi paramang ilmu ini kan usah. Pian boleh ke rumah melajari anak, nah bacaan anu kayak ini, nah kayak bacaan anu sembahyang kayak ini, bacaan wudu kayak ini, mandi wajib kayak ini, nah kayak dipakainya terus kalau sama hidupnya tuh. Nah maka pahalanya jalan terus. Ilmu yang tafa'al bih. Atau misalnya kada kawan memberikan ilmu, tapi kita membawai orang ke tempat ilmu. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai yang orang menggawi. Misalnya kan pian nih. Hari ini ada pengajian ya Allah misalnya nih. Lalu dikirim kabarnya. Ditulis di status WA. Hari ini dikabarkan hari Sabtu imbah juhur pengajian di Langgar Darat RT 2. Dimohon berdataan seampungan samuda tulakan. Soalnya yang maha berangan kada tulakan. Guring aja. Tetap dapat kebaikan selama orang melihat status itu. Pengajian hari ini tulakan orang. Inya guring aja. Dapat. Apalagi nya tulak juga. Banyak lagi. Luar biasa pemurahnya Tuhan ya Allah. Apalagi kita sudah dikubur misalnya kena kita pernah membawa orang ini, membawa orang sembahyangan, membawa orang menuntut ilmu, membawa orang zikiran, sholawatan, burdahan dan sebagainya, dan orang itu tulak. Nah, itu ganda lagi pahalanya. Pokoknya selama kita di majelis ilmu ini ada sedihnya lagi. Himung terus, pokoknya himung terus. Pian duduk di sini sejam aja duduk. Pandang hari kada juga. Apa nggak guring? Hanya orang Al-Fatihah. Udah guring tinggal Fatihah juga guring. Pas makanan bangunan. Hanya Al-Fatihah guring dah. Lalu pas orang makanan bulikan berdoa bangunnya sudah tuntung aja satu matnya aja. Nah seorang tuh guring tadi. Nggak ada mendengar ya lah. Tetap dapat pahala. 1 jam kita duduk di majelis ilmu, belajar 1 bab ilmu, sama dengan kita beribadah 60 tahun sembahyang sunat. Coba kan yang sembahyang sunat 60 tahun, seharian semalaman sembahyang. Pahalanya lebih banyak orang yang menuntut ilmu 1 bab 1 jam. Jadi bahasa anunya, orang yang menuntut ilmu itu walaupun misalnya sebulan sekali atau 1 bulan sekali, itu umurnya berberkat benar. Walaupun misalnya banyak hutang ya, banyak hutang misalnya atau galau, imbah diputusi ayam, asa pilu hatiku aja, sesaknya di sini, sakitnya tuh di sini, ngabang diputusi ayam ya Allah, aja ayamnya sama SMS malam tadi, yang kita putus aja sudah aja, kenapa? Kamu terlalu baik untukku aja. Seharusnya kamu terlalu baik tuh bagus ya Allah. Ini kata-katanya nih. Putus saja sudah kita aja karena kita hari cocok lagi ya. Sama laman menangis aja di WC ya lah. Di jamban nanti orang kuntilanak. Ya menangis di WC sekalinya menggerau ngibari putusnya aja. Nah, sekalinya dibawai kawan. Ya Allah, Ibnu misalnya ada luar membawai misalnya Ibnu. Ayo ikam tuh daripada galau udah kita pengajian lah. Salawatan kita dah. Makanya Ibnunya ada tulangnya. Nah di sini insya Allah majelis ilmu ini kada sampai kaganangan lagi lawan biniannya. Walaupun pas keluar kita nangis pulang. Berarti rancang ke majelis ilmu supaya ada seperti hutang misalnya, banyaknya ratusan juta bisa hutang. Sampai tercabut uban sudah memikirkan hutang aja. Ke majelis ilmu kadingat hutang. Ya kan? Pas buliknya galau ulang mikirkan hutang. Jadi mudah-mudahan ya kalau dengan berkat majelis ilmu ini kita diberikan kesenangan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala selama umur kita. Nah, sedikit ulun baca kitabnya supaya ada barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila sudah mengerjakan i'tidal, ini masih masalah sembahyang semalam ya Allah.
Yang kedua, maka sunat menadahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka keduanya, maka membaca doa kunut. Inilah doanya. Nah, ini sembahyang subuh ya Kak. Imbah ruku, mbah tu itidal, lalu baca doa kunut. Doa kunut itu sembahyang subuh. Apa lah ya? Belum. Mbah Bang ada kunutannya lah subuh. Atau kan sampai jangan. Nah, baca doa kunut, telapak tangannya menadah ke langit. Jangan kayak ini, jangan terlindungi kamera. Kayak ini. Nah, mantap ke langit. Nah, guru-guru kita melajari jasidin berdoa tuh tangan tuh menghadap dada nih, sejajar lawan dada. Nah, dada. Awak ditumpukkan sedikit. Nah, kalau kayak orang pengemis ya, Pak. Pernah melihat orang pengemis lah. Oh, sugi berdatang lagi kita nih. Jadi kita lihat orang susah. Lihat pengemis, nah itu pengemis tuh. Bu, minta sumbangannya, Bu. Nah, kita kalau kayak orang maris tahun lagi nah. Maka itu kita Tuhan. Nah, memintanya bertunduk sedikit ya kalah di sejajar lawan dada. Diberi tangannya nah. Namun Nabi itu berdoa kayak ini. Jarang ada yang kayak ini Nabi, kecuali Nabi ada sebuah riwayat ketika Nabi di Ka'bah. Nah, itu hanya Nabi berdoa kayak ini, kelihatan ada ketiak sidin. Namun kita berdoa kayak itu di masjid, ketiak bau masam, pingsan kawan, sampai berdoa lihat lagi doa apa tadi aja. Nah, Bang, harum mana ya sempat Bang. Nah, jangan ya. Itu bagus dah berdoa kayak tadi. Nah, itu. Bacaan doa kunutnya Allahumma hdina. Nah, boleh. Di sini dibaca Allahumma hdini fiman hadait. Amunnya jadi imam Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innahu la yadhillu wa la man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tawfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, itu bacaan doa kunut dihafal, jangan ada hafal. Namunnya ada pakai kunut panjang. Ya pas sembahyang subuh boleh pakai doa lain. Boleh aja. Doa kunut nih doa ada wajib dibaca doanya itu aja. Maksudnya misalnya orang kita kan hafal, misalnya kita lagi nih kan sempat belajar doa kunut atau kali ingat dah. Maka boleh doa lain, minta doa selamat kan apa Pak? Allah misalnya selamat terbitrin atau jangan baca doa haul lah, jangan. Jurang libat ke haul nih. Akhirnya mana? Jangan kepanjangan doa haul. Nah, doa-doa yang mandap saja. Jangan juga pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Banjar. Pian misalnya, ya Allah, ulun ni banyak hutang, ulun ni banyak cicilan, banyak kredit ayang diputusi ayang. Jangan pakai bahasa Banjar atau bahasa Indonesia ada boleh. Kalau dalam sembahyang itu kalau boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Nah, boleh lah. Nah, jadi boleh aja baca doa kunut tadi. Tapi mau jadi imam jangan harus baca doa kunut supaya kita dengaran orang. Nah, ini baca doa selamat ya. Nah, ya kan? Harus apa? Nah, setelah itu maka lalu membaca tahiyat akhir. Ini kisahnya di tahiyat akhir sudah. Lalu memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam baca tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, awal kewajiban sembahyang itu ketika mengangkat takbir. Itu wajib. Rukun, qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Nah, situ tiga. Nah, akhir daripada sembahyang, penutup sembahyang ya salam pertama. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu habis sudah. Mau pian tak antut ada apa lagi atau kebahiran misalnya. Ah, bangun nangis nah. Kuning semua sudah. Biru semua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Habis sudah. Boleh jadi kita antut. Artinya boleh jadi misalnya batal akan bapak. Nah, namanya Assalamualaikum. Nah, betul tak antut? Batal.
Namun assalamualaikum udah. Nah, itu ada apa lagi? Nah, itu batasan wajib sembahyang. Menolehnya pulang, menoleh batasan menoleh ke kanan ke kirinya. Apa? Ketika kita pas salam itu, pipi kita ini kelihatan kurang belakang. Jadi salamnya assalamualaikum warahmatullah. Saya jajarakan lawan bahu. Jadi pas orang belakang itu melihat lawan pipi kita. Natural khaddu aja, kelihatan pipi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, namun sebelah kiri ini kan bapak lagi karena sunat tubuhnya. Boleh aja misalnya kayak ini pian. Pas sakit misalnya pinggulu, mesti atas ilahu bantal misalnya. Bantal dulu jamur. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bajingok aja. Nah, baju malaikat nih bajingok aja. Nah, itu sah aja sudah. Karena yang wajib tadi sebelah kanan. Nah, habis sudah. Nah, sunat juga kita imbah assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan tuh berniat di hati ulun keluar daripada sembahyang. Nah, itu sunat. Umumnya kada itu kan apa juga? Artinya sudah untung sembahyang, memberi salam. Jumlahnya maka jumlah segala rukun dalam sembahyang subuh itu 31 dengan tertibnya. Nah, jumlah bertahannya. Adapun segala sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang, ini imbah untuk sembahyang. Lalu pulang imbah sembahyang tuh apa yang digawi? Maka sunnah hukumnya imbah sembahyang 5 waktu, imbah sembahyang daripada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Apabila selesai daripada salam, maka sunat hukumnya membaca wirid. Jangan buka. Ini imbah sembahyang bukaan. Kaum belum tuntung la ilaha illallah. Belum tuntung lagi baca 10 kali entah. Lihat di belakang. Hilang nih jamaahnya. Nah, hilangan orangnya. Nah iya, kemudian ada seorang habib mengatakan malam yakun wirdun bahwa kirdun. Orang yang sembahyangnya ada wirid nyawa warik. Warik itu makan bukan lah. Ada pak yang basuh di piring ada ya orangnya. Jadi pas sembahyang itu kita paling ada wirid. Wiridnya apa tasbih, tahmid, takbir, paling kada Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, bahkan Allahu akbar, paling kada berdoa sudah supaya terbebas daripada kata-kata jadi warik tadi. Nah, sunnah hukumnya imbas sembahyang pulang sebelum baca wirid itu ada sunnahkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, sunnah hukumnya membaca surah Al-Nashrah sambil tangan kanan diangkat ke dada. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza balaghta fansab ila rabbika farghab. Nah, itu sunnah hukumnya. Kenapa? Supaya hati kita tenang, supaya hati kita damai sentosa. Itu baca itu sekali. Nah, imbah membaca itu tadi hanya baca astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa lika ya'udu salam hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nah, kita banyak lah panjangnya tadi. Nah, di sini diringkas saja. Nah, lalu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha wa la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Lalu membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaku wa ulul 'ilmi qa'iman bil qist لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
Ilahi Rabbi subhanallah 33 kali. Bantu alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Jumlahnya 99. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlahnya 100. Nah, jumlahnya 100. Maka membaca la haula wala quwwata illa billahil azim. Setelah itu maka membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikri al-ghafilun wa sallim radhiyallahu ta'ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahal azim. Ya latif ya kafi ya hafi ya syafi. Bujur-bujur kalimatnya. Ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi. Belum mendengar bilang ya latif ya latif. Kenapa latif? Nah, bujur bacaannya itu nah, belajar. Ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi. Allah ya latif ya wafi Allah ya karim mu'antallah. Lalu membaca la ilaha illallah 10 kali. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alaihi namut wa biha ma'asu insyaallah ta'ala rahmatillahi wa karamihi minal aminin alamin. Kemudian membaca shalawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya zal jalal wal ikram muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian membaca doa yang datang dari Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfirati wa salamah min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawz bil jannah wal najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika min al-juhdi wa darki syaqa wa su'il Allah wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min ajzi wal hasana وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kawan membaca doa ini yang datangnya dari Nabi, yang ada awal. Misalnya ada hafal pakai bahasa Banjar. Boleh aja kita selesai sembahyang itu pakai bahasa Banjar, kalian bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Inggris kamu bisa. Misalnya ya kan. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guruku, jiranku. Nah itu kasar aja, tapi jangan nyari ke kawan-kawan. Kita kan bisa baca doa. Nah ya kan, walhamdulillahirobbilalamin. Kemudian membaca Fatihah kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau dan akan barang yang dikehendakinya. Kasar aja doain apa? Nah bebas saja, yang penting berdoa. Jangan kada ingat imbah untung itu baca Rabbil firli wa liwalidayya wa kama rabbayani shaghira 5 kali. Man qala Rabbil firli wa liwalidayya kataballahu birran. Barang siapa agar Nabi membaca Rabbil firli wa liwalidayya wa kama rabbayani shaghira 5 kali sesudah sembahyang, maka dia dianggap sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua walaupun dia kuitannya sudah dalam kubur. Nah baktinya kayak itu sudah meninggal, amunnya masih hidup berbaktinya dengan perbuatan, sikap kita dan lain sebagainya. Nah faslun, ini suatu pasal. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja yang bisa ulun sampaikan. Minta ampun, minta hal, minta ridho. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu ini kita berkumpul di sini, kita nantinya berkumpul di surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu kita ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kuitan kita, dosa kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, keluarga kita, guru-guru kita, dosa orang yang mencintai kita, dosa orang yang menyakiti kita, dan dosa-dosa kaum muslimin muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa amin. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا من سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك صلى الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم sampai lah belum gila belum sampai lah gila udah sampai 100 bel gila kerja mana nah ya lu menunggu sempit kan aja si Ahmad sebenarnya buka aplikasi ini Beritus WA kan deh buka aplikasi ini yang My M3 ini baru saya bilang so luar ya mau malam tadi sepak tahu kadang bangetnya siap dulu pak dulu aja di atas Nah nih, kode lagi nah. Ini berkah nih, kode sakas begini. ini kan langsung Begini. Nih, sekarang ini Imam Maghrib mau bukan mau ditang, mau ke sairnya, langsung sairnya buah lah. Buah gitu. Nah, kalau masak enak. Jadi mbak ini itu langsung dia, jangan keluaran dulu. Siapa akan terbangnya kan selajur ibu salah ya. enggak kah belum mati oh wakbar Mana? Terbang dulu.